Halo semuanya, balik lagi nih di podcast santai kita. Di sini kita bakal bahas pemimpin yang beneran jadi contoh, bukan cuma nyuruh doang. Di sini aku nggak sendirian nih, kita udah ada geng lengkap. Ada Basit, Pito, Suci, Rosila, Helen, Azra, Dila, Evi, dan Amel. Halo semuanya. Wih, rame banget nih. Kayaknya topik ini seru sih. Punya pengalaman lihat gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada yang gaya kepemimpinan ngasih contoh, ada yang cuman bisa nyuruh-nyuruh doang. Nah, makanya kita mau bahasin hari ini gimana sih pemimpin yang bisa dapetin standar, bukan cuma nyuruh doang, dan bisa jadi contoh yang dihormati karena tindakannya. Menurut saya, pemimpin yang bagus itu bukan yang paling banyak ngomong, tapi yang bisa nunjukin lewat sikapnya. Contohnya kalau dia pengen disiplin, dia datangnya duluan, harus tepat waktu dan gak salah-salahan kerjanya. Ya bener banget toh, kadang yang bikin kita semangat tuh bukan dari kata-katanya, tapi ngelihat dia rajin duluan. Kayak misalnya pemimpin ikut turun tangan kalau ada kerjaan yang berat, itu bikin kita malu kalau kita santai aja. Gue juga pernah tuh punya pemimpin yang cuman bilang, ayo semangat, ayo datang jam segini. Padahal dia sendiri datangnya telat. Lama-lama anak-anak jadi malas nurut. Makanya kita mau bahas nih gimana sih pemimpin yang bisa jadi standar, terus bisa nyontohin keteladanan dan bisa dihormatin karena tindakannya. Nah, kalau ngomongin soal keteladanan, aku itu paling respect banget sama pemimpin yang bisa ngasih contoh lewat sikapnya. Apalagi pas situasi lagi ribet. Contohnya ada masalah, dia nggak langsung nyalain orang, tapi nyari solusi bareng-bareng, itu baru keren. Iya Ros, kadang tindakan kecil kayak gitu tuh justru ngaruh banget sih sama suasana tim. Jadi kita tuh ngerasa aman dan dihargai. Pemimpin yang sabar, mau dengerin masukan, dan gak ngerasa paling bener tuh jarang banget sih. Saya setuju banget. Jadi, teladan itu bukan soal kerjaan, tapi juga soal sikap sehari-hari. Contohnya kayak cara ngomong, cara nyikapin kritik, bahkan hal kecil kayak ngucapin terima kasih. Bener ah, soalnya dari situ kelihatan kualitasnya. Kadang orang lebih ingat gimana kamu bersikap daripada apa yang kamu omongin. Setuju, jadi keteladanan itu bukan cuma untuk depan umum, tapi pas juga nggak ada orang ngeliat. Kalau menurut saya, pemimpin yang dihormati itu harus galak. Justru yang santai tapi tegas itu yang dicari. Dia nggak pilih kasih, semua diperlakuin sama. Kalau ada yang salah, dia berani untuk bertanggung jawab. Iya, kadang orang lebih nurut sama pemimpin yang bisa diajak ngobrol baik-baik. Kalau dia terbuka, kita juga merasa nyaman buat ngasih ide dan saran. Jadi timnya nggak cuma nurut, tapi juga punya semangat bareng. Dan yang penting, pemimpin itu jangan gengsi buat minta maaf kalau salah. Justru itu malah membuat
dia lebih bijak. Nah itu, kadang yang bikin orang mau ngikutin itu bukan perintah, tapi rasa percaya kalau pemimpinnya jujur, terbuka, dan bisa dipercaya. Otomatis timnya solid banget. Jadi betul banget, untuk jadi pemimpin nggak perlu nunggu jabatan dulu, kita bisa mulai dari diri sendiri, jadi contoh yang baik buat sekitar. Iya, kalau pemimpin bisa ngasih efek positif, pasti orang-orang sekitarnya juga ikutan berubah ke arah yang lebih baik. Kadang hal kecil itu bisa banget ningkatin respect, kayak bilang makasih, ngaku kalau salah, atau sekedar minta tolong. Pemimpin yang hebat itu bukan dia yang ditakutin, tapi bikin orang yang ingin ikutin dia. Jadi betul banget, pemimpin yang dihormati itu bukan karena jabatan, tapi karena yang konsisten dan tulus.